Tes 1, 2, 3, tes 1, 2, 3. Oke, hello guys, balik lagi di channel gua hari ini. Hari ini gua bakal lanjutin lagi ya nonton anime yang berjudul Saikyo no Shinsengoku Wajutsushi, atau ya pokoknya the most apa-apa talker gitu ya. Episode kedua kayak gitu ya. Jadi ya di episode sebelumnya itu si MC dianatin tuh ya di episode terakhirnya. Di episode terakhir di akhir episodenya yang dimana ternyata temennya itu ya si yang rekan satu partinya itu ternyata membawa duitnya mereka ya. Duitnya mereka sudah dikumpulkan waktu itu sekitar 15 juta atau berapa gitu. Dan ya kita masih belum tahu alasannya kenapa mereka ngebawa duitnya itu, dan ya jelas pastinya kelanjutannya kayak gimana gitu. Apakah nanti mereka bakal ngejar atau kayak gimana, kita masih belum tahu ya. Jadi langsung saja kita mulai untuk episode kedua dari Saikyo no Shinsenkyo Wajutsushi. Oke, nah dua kita mulai saja 1, 2, 3. 確かにロイドの筆跡だ。要するにロイドは投資に失敗して多額の借金があった。Oh, utangnya menumpuk. Untuk ngebayar utang si Lloyd. Gila. Iya, jadi istilahnya kayak apa? Gak diduga lah ya. ところでこの手紙はいつどこで手に入れた？ついさっきロイドの下宿でだ。訪問の約束は今日の昼じゃなかったか？ああ、けど昨日の晩酒場でいい仕事の話を聞いてな。他のやつに取られる前に相談しようと早めに会いに行ったんだ。Oke. Tapi udah nggak ada. Itu kayak ada nemu surat ini ya. Sebelum jam 8 emang udah niat berarti. Iya, jadi nggak pagi atau kapan gitu. Udah jauh berarti. どうすんだよ。通行の記録があるはずだ。問い合わせてどの門から出て。Gila, mau dikejar? Iya, pastinya sih. 馬を使うと足がつく。おそらく徒歩だ。Iya. 馬を借りれば余裕で。待て待て。行ってどうする？ロイドを見つけてぶん殴ってやるんだよ。そうしないと俺の血が済まねえ。Iya, sama ngedigas aja ya. ぶん殴って喧嘩してそれで許すのか？いかにも頭がお花畑の筋肉フェアリーちゃんが考えそうなシナリオだ。なんだと？いいか、あの二人は逃亡を選んだ。これは決定的な裏切りだ。裏切りだ。Betrayal. Oh, itu dia. Jadi istilahnya gak bakal bisa sih. Susah. Nah, itu dia, gak bisa kan? Makanya harus di deal dengan baik ini, nggak dengan otot doang ya. Sentuhan cinta. Oke. Jadi saya si MC punya cara tersendiri lah ya buat revenge. Gimana caranya maksud gue ya? Kita opening dulu ya. Openingnya udah belum sih kemarin? Udah ya? Udah kemarin openingnya. Tapi yang gue penasaran sih itu sih, maksud gue kayak dia bilang kan tadi bahwa apa namanya duitnya itu kan saya bilang emang sulit untuk diambil lagi karena ya bisa dibilang kalau misalnya kita pakai kekerasan maka ya ujung-ujungnya kita nggak bakal dapat duitnya gitu. Makanya perlu di apa bahasanya perlu dipikirin gimananya gitu.
Oke. 装備を整えてこいって言うからどこに行くのかと思ったらなんだって多くの棍棒艇なんかに。バルタ、お前はバカだが無能じゃない。優秀な戦士だ。優秀な戦士だ。お前にはお前の、俺には俺の役割ってもんがある。 Oke. 頭を Ini salah satu caranya nih ya. 使っておけって話だよ。 Oke, kalau otak-otak kan dia ya, si apa Walter siapa tuh? Nah, kalau si di ジー sini. カー諸君、ここにいる全員に依頼を出したい。俺たちブルービヨンドのメンバーである Oh, udah ngumumin ya. パーティー資金を横領し逃亡した。この二人を見つけ出し生け捕りにしてもらいたい。成功報酬は200万フィルだそう。 Iya, jadi saya sendiri. 二人を発見できても俺たちだけじゃどうしようもないからな。だからって大っぴらに頼まなければ誰が探しているやつかわからない。 Oke, berarti saya langsung ngumumin ke semuanya ya. 誰よ。後でわかる。引き受けてくれるやつはいないか。 Oh, mereka langsung pada nggak mau そ nih. の依頼、俺らライトニング Lightning Bite. Oke, Wolf. 手取りで本当に200万もらえるんだな。その場で払うと約束しよう。逃亡先はわかるか。いや、それはわからない。だがデートを出たのは昨夜。 Oke, berarti di reveal semua. Itu untuk ngasih apa jasa lah bahasanya ya. Tapi dia Wolf kan, masa bisa sih. Sampai kosong. 外したか。おい、依頼のことで相談があるんだが。 Tapi dia ngincer siapa, cuy? 当たりだ。 Ah, oke, dia ngincer sini. ロイドとタニアの居所を知ってる。ああ、昨日の夜それらしい旅。 Oh, dia tahu nih. Mungkin orang yang lihat kali yang diincer ya. どこだ。 Orang yang lihat dia. ただでとはいかないぜ。生け捕りなら200万なんだろ。 100万だ。 え？ 自分のパーティーじゃ2人は倒せない。だから情報を提供する代わりに俺たちに協力。 Ah, oke. そういうことなんだろ。なら報酬は半額。 Separuh, soalnya informasi doang, bukan nangkep. ねえだろ。俺のパーティーは4人だぜ。150でどうだ。 100。 140。 Wah, istilahnya nih kemampuan apa? Gila, sambal di roasting anjing. Ah, makanya oh dia udah tua ya. Gila dia bener diliatin banget nih. 報酬は100万でいい。ただし捕まえたその場で払えよ。 交渉成立だ。 Dia ngincer orang yang tahu, orang yang ngeliat. 闇門の先のバレー街道ですれ違った。 Dan kebetulan orang ini 先はカルノー村だ。 Carnot. 了解した。仲間を集めて先に南門で待っていてくれ。バルタ、お前も一緒についていけ。お前は。用を済ませてから合流する。ようってなんだ。 Udah ada urusan lagi apa lagi nih? 後でな。 Ada urusan lagi nih CMC ya. 出発しよう。ノエル、お前はロイドたちと戦えるのか。俺は戦える。一切の容赦なく。 Ya karena dia makanya Jessica terhebat gitu ya. 当然だ。バルタ、俺はな、常に仲間に裏切られた時のことを想定して。 Oke, berarti dia udah tahu lah ya. Udah ada antisipasi lah. 仲間だぞ。信頼していなかったっていうのか。信頼とは盲信することじゃない。疑うことも必要だ。その上で寄り添い合えるか否かが仲間でいるために必要な条件だろ。 Ya percaya tapi juga ここで待って ada waspada. バカにすんな。 Ada lagi situasinya juga nggak. ってねえよ。甘いな。甘すぎる。そんな中途半端じゃ余計に辛くなるだけだ。 Gila. Jadi istilahnya apa namanya emang sulit juga tuh ya buat si Walter. Macam mana tadi? 今夜はゆっくり休んで明日の朝にまた出立しよう。そうね。心配するな。ノエルの性格は知ってるだろう。金が取り戻せないと分かれば無駄なことはしないはずよだ。ー、こんなの。 Iya, langsung dikejar tuh langsung nyampe anjing. Oh, disetun cuy. Iya, langsung disetun aja.
Setun Holo. Howell. Oke, langsung tanyain ya. 俺たちを裏切った。すまない。すまないじゃねえ。やめろ、バルタ。ロイド、何があったかはお前の手紙で理解している。だがレッサーヴァンパイアの報酬はどう Imbalan Lesser Vampire yang sebelumnya ya. あれも使った。 Buat 投資か investasi. 借金 Oh, buat bayar utang. なるほど。そういうことか。お前、投資で失敗したって Oh, bohong. 実際はギャンブルだろ。 Gambel Bang. Ya, iya. ルーレット負けが込んでやばい。 Jadi dia gambling anjing. パーティー資金はその返済に当てたんだろ。 Ya emang rusak ya. Inilah ya. 俺が預けた金はギャンブルに消えたのか。すまない。ふざけんな。あの金は俺たちが命を削って手に入れたもんだぞ。お前たちにリーダーの重圧はわかんねえよ。俺だって好きでパーティーの金に手をつけたわけじゃない。 Karena ingin lalu gua judi anjing. それでどうしようもなくなって。俺を責めたいなら好きにすればいいさ。でも本当にその資格があるのか。俺にリーダーの責任を押し付けてきたお前らが都合のいい時だけ自分の権利を主張するのは許される。 Gila. Usai. 資 Ya. 格があるのか。ある Ya berhak kalau lu nyuri duit kita. Agak gila. リーダーの重圧甘えたことを抜かすな。 Oh, jadi dia sendiri yang mau jadi leader. お前がクズ野郎だっただけだろうが。お願いだ。これ以上は。 Gila. 欲しいならあと1000発耐えてみろ。そうしたら Iya, pada shock aja. Nah ini kan pacarnya tuh siapa kayak pada ngikut si Lloyd. Lloyd ya. 受けられるか。俺は男女平等主義者なんだ。 Kesetaraan gender. お前が女だからって手心は一切加えないぞ。 Gila ya. すべて吐け。お前も一緒にギャンブルをしていたな。 Oh, pakai skillnya buat ngomong jujur. Oh, emang dia penyakit, emang dua orang geblek. Oh, emang udah rusak. 真実か。コンフェス。 Iya, dia punya confess gini. 真実を告白させる。 Skillnya ngeri loh, meskipun dia nggak punya skill bertarung ya. 自分が何をしたか分かっているの。私利私欲で精神干渉系のスキルを使えば。一発で監獄行きだな。だがお前はパーティーの指揮。 Iya, lu percaya yang mana? 帝国の法では自白を促す場合に限り犯罪者の使用は認め Gila anjing. 監獄行きはお前らだ。おめでとう。横領罪は10年間の強制労働。 Kerja paksa 10死 tahun. ぬほど働け。 Itu istilahnya diincer ya. 試合は終わったようだな。じゃあ報酬を払ってもらおう。 Nah, CMC mau bayar nggak nih? 金で100万フィル忘れ Tapi duitnya udah dibayar untuk bayar utang cuy. 金は払う。少し待て。おいまさか俺たちを騙したんじゃねえだろうな。汚い手で俺に触るな。うわてめえ。金は払うと言っている。そこでおとなしく待ってろ。安物の装備しか買えない落ち目のシーカーが。 Gila sambil roasting ya. Buset. Santai bro gitu. Gue bayar juga nanti. 心臓震動。 Penghentian jantung. Oh ini waktu pas dia nyoba ya. 強い衝撃を加えることで一時的に心臓の動きを麻痺させる技だ。これを食らえばどんな屈強なものも耐えられず意識を失う。魔術師は他のジョブと違い自らを強化する術がない。だからこそこの技は Oh ini teknik pelindung tadi ya. Jadi kayak ngebuat langsung kenok gitu loh. Tapi dibayar pastinya tentunya ya. Jadi harusnya ya udahlah santai ya gitu. 来たな。 Oke, siapa nih? Oh, yang lightning tadi. やだもう。 Oh, bukan. 本当に Oh, ini di opening. 奴隷商ピノッキオ Oh, pedagang budak. エルちゃんおまった。 Oh, udah kenal. 最大規模を誇るマフィア。ルキアーノファミリー。 Luciano Family. 一人にしてその傘下。バルジーニファミリーのボス。それがこの男だ。 Barzini. 華麗にして悪趣味。
陽気にして残酷。その極端な二面性からマットピエロとも呼ばマれている。ットピエロット。遅かったな。もう他ならぬノエルちゃんの頼みだから、これでも飛ばしてきたんだから。ノエル、あの時言ってた用事って。 Sama dia istilahnya. あいつらが金を持っていないことは予想していたからな。失った金を取り戻すためにフィノッキオを手引きしておいた。 Oh, untuk dia diambil. ロイドとタニアを奴隷としてフィノッキオに売る。その代金で失った金を補填。 Gila, dijual jadi budak, berarti bukan untuk dipenjara. なら、憲兵に突き出す。 Gak ada pilihan sih. 10年。鉱山の劣悪な環境下で労働に従事した。 Ya, mending jadi budak atau jadi kerja paksa. それよりは優しいご主人様に。 Gila. Jadi emang langkah menarik, emang betul sih, bagus. Untuk dapetin duit lagi soalnya duit udah dijual. Dijual, udah dibayar utang. 600万フィル。安すぎるだろ。 Kenapa murah sekali? どういうことだ。 Ini Roswell aja. Kayak Roswell aja. Fakta miskin terhormat. そんな時に高額な奴隷を買ったら教会から目をつけられるでしょ。うちとしてもそれは避けたいわけよ。 Ah, oke. 教会には逆らえないってわけ。 ああね。 Ya, pastinya sih. わかったよ。 Jadi bahasa itu apa? Mungkin CMC ngiranya tuh bisa lebih daripada 10 juta kali. Ya kan, 11. Ya kan sebelumnya 6 juta tadi. Naik lagi. Emang dia orang gila aja. Raja aja semakin detik semakin naik. Tasnya masuk. Langsung balik ke default mode aja. Di CMC ini literally apa mama kalah aja. Oh, diancam. Iya, selesai sih. Magnet bagi orang kaya. Oh, belum aktif soalnya kan peraturannya. Ah, pinter CMC aja. Wah gila. Iya, kalau ketahuan selesai sih. Gila-gila aja. Jadi 15. Tapi nanti bakal diumumin 30. 今聞いたことをよそで話したら、あんただけじゃなく家族もみんな生きたまま豚さんのディナーだからね。わかった？ Betul. Tapi cara ngomongnya nggak kayak Roswell sih. じゃあこれ約束の前金ね。 Enggak lah, udah dijual soalnya. Tuh, terus untuk dipakai judi sih. Kalau misalkan apa gitu ya, ya mungkin ini, tapi ini judai aja. Ya udah sih, fuck it man. Oh, di roasting aja. Si Walter kan suka sama itu soalnya. Gila, gila. Gede. Walter ini ya kena mental aja. Akuma. Dia dapat 5 juta sekarang aja.
Tapi istilahnya itu dia ngincer itu. Berarti yang lainnya nggak dapat tuh tadi, yang lightning dan lain-lainnya ya. 利用して世界最強になってやるよ。 Oke, bagus sih. Gue nikmatin sih untuk revenge-nya ya. Oke, gimana nih Walter nih? なんだわざわざ見送りに Oh, dia mau pergi. 実はシーカーを辞めるつもりか？ Oh, dia mau berhenti jadi seeker. この業界、メンバーの入れ替えなんて珍しいことじゃない。 Gara-gara apa anjir? Gara-gara むしろチャンスだ。新進気鋭のヒールとして名を上げれば。 betul. Alasannya kenapa nih? 強えなお前は Karena kena mental gara-gara di roasting sama ini, tanya. 確かに、お前にはメンタルの強さが欠けている。ついでにバカだ。だが、優秀な戦士だ。俺はお前の強さを知っている。誰よりも一番な。 ノエル バルタ、ブルービヨンドをやり直そう。俺にはお前が必要だ。 すまん俺はシーカーをやめる本当にすまない Oh, dia nyerah ya. Dia bakal berhenti nih. Berarti si MC mau nggak mau harus nge-build dari awal itu Blue Beyond. バルタ、情があるのかないのかわからんやつだな知ってたかアニャが本当に好きだったのはお前だったんだぜ Ah. お前が求めるものは違う Ya MC kan anak ambis soalnya. Jadi fuck it man. Oh, what the hell is pacar-pacaran? さらに Iya. 俺たちの中でお前だけが得 Jadi si MC-nya pun meskipun dia keras kayak gitu ya, tapi dia pun juga menikmati sebenarnya fase-fase mereka bareng-bareng. Jadi ini ya pasti perpisahan yang berat juga buat si MC sih. 頑張れノエルお前は俺の最高の友達だ Kalau awalnya mereka berantem ya. Iya. Bagus lah. 何も一緒から。 Oke, berarti emang ini tujuannya kan soalnya. Jadi kita episode 1 sama 2 itu saya pengen nunjukin aja terkait dengan gimana si MC. Oh, ada ular. ヘビはより強い鱗を手に入れるために古い鱗を脱ぎ捨てる。脱皮が必要か。 Ya harus meninggalkan yang sebelumnya. Jadi kita harus 今度は申請する。 tatakai lagi cuy. 今日この日をもって。 Oke. Bagus ya episode 1 ya sih. Apa episode 1 episode 2-nya ya. Ada profil nggak ya? Nggak ada ya. Genius sejati. Oke. Ya tadi untuk episode kedua ya dari Saikyo no Sensei Soku Wajutsushi atau Talker ya. Ya tadi untuk episode kedua dari anime Talker ya atau Saikyo no Sensei Wajutsushi. Jadi episode kedua yang bagus sih ya. Gua menikmati sih. Jadi intinya ini melanjutkan dari sebelumnya. Jadi akhirnya tadi di reveal ya alasan kenapa si Lloyd sama Tanya itu
tadi bilang menggelapkan dana kelompok ternyata gara-gara mereka judo aja, saya judai aja istilahnya ya. Jadi apa gara-gara itu tuh, dan ya yang gua kaget sih tanya itu ya, ternyata dia pun juga apa tagihan judai juga gitu. Aduh, jadi emang ya meskipun awal-awal first impressionnya kan dia kayak baik gitu kan, suka sama si MC, tapi ternyata emang ya red flag gitu, itu ya red flag ya. Dan tadi akhirnya caranya si MC ya untuk balas dendam dan mendapatkan keuntungan yang lebih itu menurut gua bagus sih ya. Jadi kayak dibuatnya itu apa MC-nya itu kayak emang tipe yang pemikir ya, tipe yang pemikir pakai otak, yang ngatur rencana dan lain-lain. Dan tadi belum kelihatan sih. Gimana jadi pertama-tama kalau kita pakai caranya si Walter kan dia pengen langsung gas nyari, ngejar gitu ya si Lloyd sama Tanya. Tapi kan posisinya mereka nggak bakal tahu dia ada di mana dan pasti bakal capek kan. Makanya akhirnya tadi si siapa si Noel akhirnya mutusin buat ngumumin di bar Dwarf tadi kalau nggak salah ya, di bar terkait dengan siapapun yang berhasil menangkap si Lloyd sama Tanya itu bakal dapat 2 juta feel atau apa tadi nama duitnya ya. Ini mana ya itu pasti mereka langsung pada tertarik kan, dan itu langsung dikejar, dan makanya akhirnya apa CMC para orang-orang tadi misalnya langsung pada ngejar kan. Tapi yang diincar sama CMC itu adalah orang yang melihat. Jadi orang yang melihat si doi gitu ya, si Tanya sama Lloyd. Jadi yang diincar sama si Noel itu adalah orang yang melihat mereka berdua, yang tahu informasi berkaitan dia lagi ada di mana. Nah, makanya akhirnya tadi si atau mungkin dan juga mengincar orang yang akhirnya nggak punya kemampuan untuk mengalahkan si Tanya sama Lloyd. Dan akhirnya ya itu yang diincar sama si MC tadi kan. Ya akhirnya ya dimanfaatin tadi, di mana ya kan dia cuma tahu informasi doang. Ujungnya kan yang ngalahin adalah Noel sama Walter kan. Nah, ya kan mereka ya cuma ngasih informasi ya dapat 1 juta lah, setengahnya dari biaya mereka untuk ngalahin. Dan menurut gue tuh fair banget ya. Cuma kan tadi kan bisa dibilang si MC-nya maksa ya 1 juta gitu. Udah diturutin dari 2 juta 1,5. Menurut gue si MC jadi literally apa sih bahasanya kalau mama itu jago banget yang namanya tawar menawar ya. Jadi rajanya nawar ini si Noel anjing. Gila, maksud gua nawar dari 2 juta ke 1 juta gas gak gitu, dipaksa. Tapi diterima lah, maksud gua emang fair banget sih, karena kan lu cuma ngasih informasi doang dengan setengah harga. Menurut gua itu fine aja. Kalau misalkan Noel ngasihnya tuh mungkin 500 atau berapa, itu menurut gua baru gitu jadi pertanyaan. Terus tadi lanjutannya adalah ya akhirnya nyari tahu kan ke desa mana, dikejar sama si MC. Dan tadi kan alasan kenapa bisa terkejar kan gara-gara si MC kan pakai budak, dan si mereka kan pada jalan kaki tuh ya berdua. Jadi kan emang diam-diam, makanya akhirnya kekejar. Terus kayak ke-reveal bahwa mereka menggelapkan dana kelompok gara-gara judai. Dan ya akhirnya si Noel nyapin lah balas dendamnya dia. Dan di mana balas dendamnya itu adalah menjadikan mereka budak. Jadi menjual ke si Roswell ya, Roswell atau tadi si Funicio atau Darzini tadi namanya, atau siapa lah tadi, pokoknya keluarga Vernicio tadi atau apa tadi. Yang dimana mereka mafia kan, mafia yang memperjualkan budak. Jadi akhirnya mereka berdua tuh dijual ke budak. Jadi akhirnya kan ada 2 tuh, lo mau jadi kerja paksa selama 10 tahun atau menjadi budak. Kalau secara renggang cara ini hidup pastinya kan pasti bakal lebih milih yang budak kan, karena ya pastinya mereka tetap bakal hidup gitu. Kerja paksa kan pastinya ya ditambang terus kerja paksa terus, dan pastinya tadi kan sebutin bahwa apalagi 10 tahun ya rate hidupnya itu cuma sekitaran 2%. Jadi akhirnya ya pasti mereka bakal untuk jadi budak dan dijual dengan harga 6 juta tadi. Tawaran awal tuh 6 juta. Nah, si MC menunjukkan skill tawar menawarnya dia ya, literally kayak mama aja. Yaitu adalah naik jadi 15 juta, anjing mengerikan. Bukan cuma menurunkan harga ya, tapi menaikkan harga pun jago anjing, gila nih. Literally toker. Itu dia cuy. Literally skill ngebacotnya berguna untuk tawar menawar gitu. Gila skill emak-emak ya. Tapi intinya tadi berhasil dapat 15 juta karena kan tadi yang ditawarkan sama si MC adalah
lu ngomong ke publik lu 30 juta karena kan peraturan fakta miskin itu kan bisa dibilang belum disahkan ya, jadi belum dilaksanakan. Jadi bisa dibilang kalau misalkan lu ngomong ke orang bahwa lu ngejual ini 30 juta, maka nanti pasti bakal banyak orang yang membayarnya itu mahal gitu. Karena kan misalnya itu ceweknya si Tanya cakep, si cowoknya juga cakep juga kan si Lloyd. Jadi ya pasti bakal dapat keuntungan 2 kali lipat. Dan menurut gue itu make sense karena nanti kan di fakta miskinnya itu kan bisa dibilang tapi tadi di fakta miskin disebutin ya bahwa nggak boleh ada transaksi yang besar banget gitu. Jadi bahasanya makanya kalau mungkin fakta miskin itu dari sisi penjualnya ke pembelinya. Jadi kayak misalkan kayak penjualnya itu cuma bisa ngasih duit itu sekitaran 6 juta atau bisa bilang dibatasi lah karena ada fakta miskin itu kan. Tapi kalau misalkan ada orang yang mau beli, kayak misalkan pembelinya itu mau beli ke penjual, itu mungkin harganya bisa tinggi. Oke, kayak gitu kali ya. Jadi istilahnya ya bisa dibilang untuk dapat 2 kali lipat tuh dari harga ininya. Jadi ya itu salah satu deal-dealan yang bagus banget sih, literally MC talker ya. Tawar menaruhnya jago gitu. Dan ya bisa dibilang tadi kan akhirnya si Walter di roasting sama si Tanya. Dan dia kena mental tadi sampai akhirnya dia mau berhenti jadi seorang seeker ya. Seeker nggak sih tadi namanya? Bukan seeker ya? Apa sih? Seeker atau apa tadi ya nama petualangnya mereka gitu. Jadi ya dia kena mental gara-gara diiniin sama doi ya. Gitu. Tapi kan emang baik lagi karena emang secara mental kan dia lemah dan itu dia akuin sendiri tadi. Bahkan tadi di roasting juga sama CMC pun juga dia juga gak marah kan. Jadi istilahnya ya emang dia itu selemah itu gitu secara mental untuk ya menjadi petualang. Dia lebih milih untuk ya balik aja gitu, mungkin kampungnya atau apa gitu. Tapi satu hal yang gue suka ya dari anime ini sepanjang 2 episode ini itu adalah si MC-nya itu menurut gue meskipun dia kayak tanpa ampun ya, tapi ini orang itu logis gitu. Jadi kayak bahkan tadi kan waktu pas di akhir ketika akhirnya dia harus misah, si MC-nya jadi kayak jadi kayak mikir gitu, bukan kayak jadi kayak sedih gitu kan. Dan kayak dia digambarkan dengan tadi yang kulit ular tadi yang dimana ya kita harus move on karena kita akan memulai kembali Blue Beyond dari nol kan. Jadi maksud gua si MC-nya pun juga merasakan gitu kebersamaan bareng sama Blue Beyond sebelumnya. Meskipun akhirnya dia literally balas dendam seperti itu kepada si Tanya sama si itu ya, terus akhirnya pisah juga sama si Walter, tapi dia juga cukup menikmati gitu. Jadi emang manusia si MC-nya itu si Noel ya dia kayak manusia aja gitu. Dimana dia juga ya ada kebaikan di dalam dirinya. Jadi nggak tiba-tiba ujuk-ujuk jadi badas edgy gitu loh. Biasanya kan kayak gitu kan. Itu satu hal yang bisa dibilang ya balancing di karakternya sih. Itu bagus sih kalau menurut gue. Jadi dan semua yang dia lakuin itu logis. Jadi kayak nggak ngambil keuntungan atau nggak ini. Jadi kayak dibayar pun tetap dibayar. Biasanya kan kalau misalkan MC yang so edgy adalah ya dia ngejanjiin ngebayar terus akhirnya tiba-tiba di akhir dia malah nggak bayar terus akhirnya malah ngekill si ininya, misalkan tadi yang orangnya tadi dengan alih-alih sebagai tidak naif gitu. Padahal sebenarnya ngebayar sesuai permintaan di awal itu bukan suatu hal yang naif, itu namanya deal-dealan anjing. Kecuali kalau misalkan plotnya dibuat si lawan yang akhirnya deal-dealan sama si MC itu malah berkhianat, misalkan kayak dia malah ngancem si MC. Nah itu baru bisa jadi plot. Misalkan plotnya dibuat kayak gitu kan, tapi sini enggak. Jadi kayak MC dibuat untuk bayar beneran gitu. Itu dibayar beneran tuh 1 juta tuh ya kepada si yang orang tua tadi. Jadi bagus sih. Dan ya selebihnya oke. Jadi emang anime komut gue ya untuk sejauh ini oke. Jadi seperti yang kita lihat nanti juga ke depannya, harusnya ke depannya kita bakal merekrut orang-orang baru. Kalau dari opening kan tadi ada yang pedang, ada yang cewek rambut pendek, terus sama siapa lagi tuh gue lupa. Tapi yang jelas bisa dibilang kita kayak mulai merekrut orang-orang baru nih untuk gabung ke Beyond apa tadi namanya, Blue Beyond itu. Jadi ya kayak gitu sih deh untuk episode kedua dari Saikyo no Shinseikyo wa Jutsushi. Terima kasih teman-teman, jangan lupa tekan subscribe, nyalakan juga notifikasi juga ada episode ketiga. Kayak gitu, terima kasih. Bye.